saudara seiman. Ikut awak saja nih ibu. Lain sama iman kita di Lubuk Sekaping ini, sama iman di Pasaman, Sumbar, Indonesia, seluruh dunia, selagi sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bersaudara. Wah. Nah, jangan kan kaje orang yang dake lebu, orang luar negari sama baiman awak bersaudara. Maka harus wak jago hubungan saudara. Jangan sampai rusak diulah hal-hal yang kadang sederhana, kadang kecil. Jangan sampai dirusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim Masjid Al-Mutmainnah, Masjid Mutmainnah Kapal Koto yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita semua masih bisa melanjutkan kajian tausiah rutin kita di sore hari ini dalam keadaan baik, ibu dan bapak. Ibu lagi siap sadanya, bu? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit deh, bu. Sakit kepala, sakit hati, sakit kantong ya. Berarti ibu sehat sadanya, bu ya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah tinggalkan dua pedoman hidup yang akan menjamin kita selamat dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu ibu semuanya, kami panggil diri kami sendiri juga seluruh jemaah, mari selalu kita jadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas. Ibu, apapun yang ibu kerajuan, pekerjaan yang dikerjakan, jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ibu ragu, pada sedih Al-Quran dan Sunnah, ikut di kerajuan, boleh atau tidak? Halal atau haram, mubah atau makruh, itulah dosa-dosanya. Jangan ditinggalkan Al-Quran. Baik bu di kantor,
bekerja dimanapun kantor, apakah di rumah sakit, apakah nanti di kantor bupati, di kantor Kemenak, di sekolah guru, atau ibu mungkin berdagang di pasar atau bertani, semua pekerjaan ibu, jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Apa gunanya? Boleh tidak tasase awak ibu. Nah, karena ada panduan Al-Quran dan Sunnah itu memandu awak, namanya panduan ya ibu. Panduan pedoman hidup, karena akan berjalan taruh ibu. Kita ini akan terus berjalan di sebuah jalan sampai nanti bateh awak, ibu-ibu lurus jalan taruh atau enggak gitu. Kita jalan sampai nanti kematian tuh kita berharap nanti matinya husnul khatimah. Tapi ada namanya musuh awak ibu. Awak nggak ingin nyuri jalan yang lurus, kok dibeloknya ke kanan gitu. Nah, itulah syaitan dan pasukannya. Dia ingin jadi teman, mencari kawan semuanya nanti untuk masuk neraka. Gitu. Itulah siratal mustaqim, itu jalan yang lurus ibu. Kita akan dikelok ada kanan, dikelok ada awan nafsu awak, dibisiki dengan syaitan, sehingga kadang-kadang awak lupa kalau karajo itu karajo yang lah salah, tak lupa awak, dilupuan dek syaitan. Maka boleh awak dah lupa ibu semuanya. Teruslah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita berharap ibu semuanya, mudah-mudahan aktivitas kita sore ini, perjuangan waktu, tenaga ibu semuanya untuk mau melangkah ke masjid ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagi saya nih Bu, ini pertama tausiah setelah Ramadan ya Bu. Nah, jadi kini harinya pas hari terakhir bulan Syawal gitu. Jadi kalau ibu yang hari terakhir puasa 6, kini alhamdulillah besok di kalender tidak ada lagi. Nah, Zulkaidah bisa Bu. Kita kan sangat tahu ibu semuanya, mungkin alhamdulillah ibu yang sudah finish menyelesaikan puasa 6-nya. Siapa yang puasa Ramadan, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan lalu diiringi 6 hari bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala puasa selama 1 tahun. Jadi hebat ibu. Alhamdulillah. Bagi ibu yang mungkin belum sempat, niatkan hari ini, mudah-mudahan nanti tahun depan kalau panjang umur ibu, jangan sampai tinggal ibadah puasa yang mulia yang cik Bu ya, itu harapan kita. Karena sekarang hari akhir Syawal ibu, saya menyampaikan tausiah sore ini dasarnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sabaleh 2 baleh. Nah, ayat ini mungkin sudah pernah atau sering ibu-ibu dengar, tapi paralu taruih wa ingin-ingin. Nah, intinya adalah kajian ini adalah persaudaraan sesama orang beriman. Yang harus wa jago taruih, janganlah sampai lapeh kontrol, jangan sampai nanti terjadi larangan-larangan yang merusak persaudaraan awak. Ada beko 6 ibu yang harus wak jago, boleh elok taruh wak. Kita ini ingin semuanya berdamai, bayu-iyo, bayu-elo awak ibu. Ndak ada yang ingin baca-cakak, bakacian hati, iri hati, saling dengki, jauh ada awak. Apalagi ya awak lah bau muah ibu ya. Nah, jangan urusan dunia itu membuat awak bacakak, berselisih, karena kadang sudah lari dari panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apalagi ibu, nah, ini awak baru selesai pesta demokrasi. Ya, bisa jadi dalam musajid ibu kan pada kayak duduk karena, tapi patangku mah beda pilihan dukungannya ibu ya. Nah, tidak perlu kan wajib saya yang 1, saya 2, 3 kan tidak perlu deh. Nah, tapi mungkin berbeda.
ado beko beda pendapat, ado kelas wak sakete ibu ya. Nah, kadang awak merasa dukungannya nampal yang hebat, kadang terlupa awak tak caci awak yang orang lain. Terhina kita calon lain. Apakah langsung berhadapan atau sindia menyindia di media sosial? Ibu, itu tidak bisa dielakkan. Saya pantau terus. Kadang pasang tertentu, menyindianya. Banyak, jadi tahu jeleknya, kamu lari. Kan? Dan macam-macam. Lah, kinilah salah saya, Bu. Tidak ada oleh sengketa di MK. Berarti tahapan proses untuk bagaimana yang menang itu adalah proses menuju pelantikan. Nah, saya menghimbau siapapun ibu-ibu, siapapun yang ibu dukung di bilik suara, tim sukses siapapun ibu kemarin, kini buat cukupan yang itu ya. Nah, kita bersatu lagi untuk merajut persaudaraan kita, untuk bagaimana kita kuat menatap ke depan, menunggu pula kita bagaimana nanti pimpinan kita ini yang terbaru ke depannya ya. Kita berharap mudah-mudahan negeri kita, kampung kita, kabupaten Pasaman ini makin hari menjadi lebih baik, makin damai, rakyatnya makin sejahtera dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ulang balik ini. Pertama ayat 10 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara dia. Nah, sama imannya, dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad bin Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Al-Quran, beriman kepada hari kiamat. Dia yakini qada dan qadar itu, siapapun dia, sama Tuhannya, berarti bersaudara. Berarti saudara seiman. Ikut awak saja nih ibu. Lain sama iman kita di Lubuk Sekaping ini, sama iman di Pasaman, Sumbar, Indonesia, seluruh dunia. Selagi sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bersaudara. Nah, itu konsep pertama. Jangan kaje orang yang dake lebu, orang luar negari sama baiman awak bersaudara. Maka harus wak jago hubungan saudara. Jangan sampai rusak diulah hal-hal yang kadang sederhana, kadang kecil. Jangan sampai dirusak. Nah, lalu caranya, itu lebih dipandu kita bagaimana menjaga terus persaudaraan kita sesama orang yang beriman. Nah, kita lihat berikutnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Nah, langkah pertama ibu, kalau yo bantu awak sama beriman bersaudara tu, maka damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai. Damaian apa nggak sih ibu? Ibu-ibu kita kok harus punya peran. Ado gunu awak, kok ado nampak awak saudara awak beriman, sama-sama beriman, sedang bermasalah, sedang bacakaknya, sedang bahasa Lisia, lalamu ndak bahasa puan. Nah, kalau nyoba bahasa Lisia, seorang madok ke timur, seorang madok ke barat, ibu. Seorang ke Ilyas, seorang kamu dia. Lah samu bahasa Lisia dek tahu di muka tuh ado yang ndak katanya, itu ke jalannya bu. Berarti sedang bermasalah. Kalau tahu ibu, ambillah peran sesuai kemampuan ibu sadonya, damaikan. Jangan dipadian, karena bersaudara bu. Berarti kalau saudara tahu aja sedang bermasalah, ibu mungkin padian, tidak ada punya peran, diam saja, ikut bakal mempengaruhi terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada andil bu. Nah, contohnya sedang masih ada nampak kini benih-benih persoalan berbeda pilihan batang ada juga nampak baru kini capek buat salah saya. Nah, diulang dukung ada juga le bu.
Ku adu juga diulah waktu tempatan kan mungkin antara ete jo anaknya, antara mama kamanakan, antara tetangga sebelah menyebelah ya bu. Beda pendapat ya nih, ku adu juga lah capek lah nasihati. Jangan larut, jangan larut. Damaikan. Apalagi mungkin yang nak kandung banai. Ada bahasa saudara kandung, kalau ibu tahu, mari kita ambil apa peran yang bisa ambil untuk mendamaikan saudara yang sedang bertikai. Iko cara pertama untuk membuktikan kalau yuawa bersaudara sama orang beriman. Itu kecil Al-Qurannya bu. Awak kan tadi kan pada Al-Quran kan? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti diiringi dengan takwa. Si orang yang mau berdamai itu orang bertakwa. Orang yang tidak mau damai berarti dia tidak bertakwa. Wattaqullah la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan engkau mendapat rahmat. Ibu harus pahami kitab. Perdamaian berhubungan dengan rahmat dalam satu ayat yang sama. Apa mana ibu? Berarti kalau berdamai baik di rumah tangga ibu, ini termasuk ibu jo suami berdamai elo rukun sakinah mawaddah warahmah. Pulang udah beka ibu, ibu bukaan pintu, lah pulang udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu servis, tanya apa kau minta makan duluan, bu hidangkan. Ya bu, tanya udah pulang litak pari itu siapkan hidangannya ini. Beko udah pulang, beko mau dicinta batangan udah pulang. Parinya lita, nggak ada kan dimakan sama di meja, do. Sambal nak dibubue. Bahkan nak buat sambal ndak sempat sibuk membuat konten gitu. Sibuk bermedia sosial. Kau lah salah, kau salah jalur ibu. Kewajiban kasih ibu. Kita hargai ibu ini tapi ibu jangan sampai beko terjadi persoalan karena ibu sibuk bermedia sosial, lupa kewajiban membuat samba untuk udah. Jadi ikut satu. Jadi kalau ibu-ibu, kalau kita ini selalu damai baik, maka rahmat Allah akan dakik jawab. Turun rahmat kasih sayang Allah terhadap orang yang berdamai. Dalam keluarga, kalau damai di keluarga, murah rahmat Allah. Damai di masyarakat, masyarakat diberikan rahmat oleh Allah. Berdamai di sebuah kampung, kecamatan, provinsi, damai akan diberikan rahmat oleh Allah. Sebaliknya, kalau baca kak tiap hari di rumah tanggo ya bu, buat lapak bunyi piring nah bakal tuntang tarui. Baru bersobok sehingga kadang-kadang satu pihak lebih aman tak bersobok, ada bersobok juga tahu istri. Kan sebelum terjadi perceraian itu kan itu dulu, lebih nyaman tenang jiwanya, kok udah biar tak di rumah daripada di rumah. Ada yang sarang betul gini bu, ini bisa jadi karena mungkin ada sifat suaminya yang kurang berkenan macam-macam. Nah jadi intinya bu, kalau awak terjadi masalah, sering berkelahi, bacaka, baik di rumah tangga sendiri, dalam keluarga, bermasyarakat, itu rahmat jauh dari Allah. Nah, keberkahan hilang. Banyak nabi bu, tapi kalau di rumah tangga ndak elok, ndak nyaman bu. Dicabut oleh Allah rahmat karena sering berkelahi. Kok masuk rahmat? Jadi seimbangnya. Kalau damai, rahmat datang. Kalau terjadi tidak perdamaian, sering permusuhan, rahmat dicabut oleh Allah. Kalau mananya, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah. Maka damaikanlah dua saudara kita yang tadi berselisih.
mudah-mudahan engkau mendapat rahmat. Itu kunci ayat yang ke-10. Nah, kita lanjut. 6 hal yang tidak boleh di kerajuan untuk menjaga persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diperolok-olok itu lebih baik dari kaum yang memperolok-olok. Itu untuk umum tuh. Nah, kode khusus wala nisa'um min nisa'in. Jangan pula seorang wanita, kok kayak ibu memperolok-olok wanita lain, asa ayakunna khairam minhunna. Karena bisa jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dalam pandangan Allah dari wanita yang memperolok-olok. Ya Bu, yang pertama, mari kita jauhkan diri untuk tidak memperolok-olok orang lain. Ibu kalian paham perolok ibu ya? Memperolok-olok, membuli. Ibu ya, pokoknya membuatnya yang direndahkan. Menganggap dia remeh, diperolok-olok. Nah, kalau istilah ini kan dibully namanya. Itu jauhlah dari awak. Kenapa ibu? Karena kalau orang lain kita perolok-olok, pasti membalihnya ibu. Ini perolok-olok. Kalau lah saling memperolok-olok, beko, pasti bacakan. Ikulah yang dijago. Maka dilarang kecil Al-Quran. Kalau dilarang berarti haram. Kalau ada ibu yang memperolok-olok ibu-ibu yang lain atau orang lain, berarti membuat dosa. Nah, kau satu dipandu oleh Al-Quran, jago diri, jangan memperolok-olok, membuli, merendahkan orang lain. Karena Allah mengatakan, Bu, orang yang kita perolok-olok itu belum tentu dia lebih rendah dari kita, lebih baik. Bisa jadi dalam pandangan Allah dia lebih mulia dari kita yang memperolok-olok. Nah, satu. Mulia ya, Bu ya. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Nah, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Atau mencela dirimu, kalau ini bahasa kan wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Bangku diri sendiri, karena tidak mungkin wak cela diri awak sendiri, Bu. Maknanya adalah kalau wak cela orang lain yang sama iman tadi, sama wak mencela diri wak seorang. Kalau baik itu dakeknya wak. Karena kan kita orang beriman ini dalam satu hadis bagaikan satu tubuh kan. Masalul mu'minina fit tawadihim. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal kasih mengasihi wa tarahumim wa ta'atufihim, cinta mencinta itu kama salil jasadil wahid, sama dengan satu tubuh. Iza staka minhu udun, kalau satu bagian tubuh kau sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma, maka bagian yang lain merasakan panas, sakit juga, bahkan tidak bisa tidur. Model itu awak beriman sama satu tubuh. Contohnya Bu, ibu berjalan ke pasar, nak tasipak batu ya Bu. Yang sakit apa Bu? Kaki. Bangkok mata kalau ianya kadang-kadang. Langsung kapal lupa niang itu. Itu menandakan apa? Satu tubuh. Model itulah awak jo mukmin yang lain. Jo saudara awak, tetangga awak sebelah menyebelah, kok sakitnya kita merasakan sakit. Maka karena kita bersaudara ibu, ndak patut doh, ndak mungkin awak mencela saudara kita, mencela mukmin lain.
Maka dikatain ke wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela dirimu sendiri. Kalau cela orang lain, karena mencela ini kan dalam bentuk fisik kebanyakan, bukan? Ciptaan fisik orang lain saudara kita itu yang menciptakan itu bukan manusia, tapi Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak. Kalau kita cela ciptaan Allah, berarti kita mencela buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama mencacik karya Tuhan, berarti betapa durhaka kita kepada Allah, berdosa kita. Jadi jauhkanlah diri, apakah bentuk fisik dari segi postur tubuhnya, matanya, telinga, kaki badan semua itu, tidak boleh saling mencela. Sebab kalau cela orang lain, pasti bekonya cari loh, anak kecilan awak. Awak kok punya kelemahan saja, punya kekurangan. Nah, yang kedua, tidak boleh saling mencela. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, jangan saling panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Imbau meimbauan gala, jogala-gala yang ndak elok, yang ndak sanang, ndak rancak didanga. Sehingga yang dipanggil itu ndak senang. Ada menangga orang memanggil kawannya apa-apa ya bantu panggilnya ndak elok, Bang? Ada. Kadang panggilan itu dikaitkan dengan bentuk tubuh. Ngarah mencela lagi tambah dua. Kok tinggi kurunya apa dipanggil, Bu? Contohnya, Bu, tonggak listrik, ya, Bu, Datuk Maringgi, nah, karena itu Datuk Maringgi film Siti Nurbaya. Korandanya, gak gapuk badannya, macam-macam lah panggilannya. Nggak menangasi malah menyapi sih nggak enak, Mas. Nah, jadi Ibu memanggil itu dengan panggilan yang disenangi orang lain. Sebagaimana Nabi mengajarkan, Ibu berkelapan kan? Bahkan Nabi membau istrinya, Bu, ya Umairah, wahai istriku yang pipihnya kemerah-merahan, itu disenangi. Itu contoh ya, Bu. Kalau kapak beko, Ibu, wahai bapak yang pipihnya hitam-hitamannya, ya sauda, yang hitam-hitam kan, aswad, hitam-hitam. Nah, dia panggil mungkin abang, panggil apa? Kok mungkin dia agak sedikit ada ilmu agamanya, Bu, panggil boleh ustad. Jangan bawa aja, Bu. Nah, itu kan kaman, ya kan. Padahal dia sudah kadang-kadang bawanya hilang walaupun awak makinlah tabiaso, Ibu. Kadang ini harus kita perhatikan. Ibu, kini kan zamannya kan lah canggih kok. Sama gadang awak semua pedesi, Bu, ya. Kawan banget tuh bawa banget ya kaman. Itulah kan tabiaso dari kita, karena merasa dekat itu, Bu. Tapi ini agama mengajarkan, panggillah dengan yang lebih menyenangkan. Apalagi beko panggil galanya yang sakit hatinya. Maling, kamang. Itu kan bahaya tuh. Yang tahu sekali-kali udah bezina apa ya tuh? Bezina tuh kamal tuh, kamal kau dan macam-macam. Kita jauhkan ya, Bu. Kalau memanggil kawan saudara awak karena kita tadi bersaudara, panggil imbau dengan apa yang paling senang orang menanganya. Boleh? Damai awak. Jangan yang paling menyakitkan hati. Walaupun kan mereka Ibu tidak ketujuh, tapi tetap kendalikan diri. Jangan sampai keluar dari mulut kau memanggil yang tidak baik. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Iko makasih Ibu, ada dulu orang tuh mungkin suka bawa dosanya kan. Kita tahu dia dulu banyak berbuat maksiatnya, lah taubatnya, Bu. Lah solehnya, lah sadarnya, lah dia perbaiki diri, lah rajinnya sholat. Jangan dipanggil balik dengan panggilan yang lama karajonya, Bu. Itu namanya memanggil fasik. Pasti ya. So alim mah. Sama aja kan? Inilah jelek kamu saja ya, Bu. Saya bertanya. Itu yang paling buruk, Bu. Orang sudah taubat, saudara lah elok balia, ingin memperbaiki diri, Ibu panggil dia dengan panggilan yang mangana masuk buruknya masuk lampau. Contohnya fasik. Itulah panggilan yang paling buruk.
yang harus jauhi. Jaleh Bu, jaleh ya. Wa man lam yatub. Ini maksudnya kau pernah ibu-ibu atau kita langsung memperoleh orang lain, kita mungkin pernah mencela orang lain, atau memanggil sering panggilan yang buruk ke kawan bertaubatlah pada Allah. Disuruh taubat. Dan kalau bisa nanti kita sering bermaafan dengan orangnya. Wa man lam yatub, si yang ndak amah taubat juonyo. Lah jale salah karena itu diulang-ulang juga. Faulaika humuz zalimun. Itulah orang yang paling zalim di dalam kehidupannya. Jadi segera perbaiki diri, bertaubat, jangan diulang-ulang juga. Kalau ada kesempatan rasanya ingin kita peroleh orang lain, ada momennya kita mencela orang lain, ada momennya memanggil dia panggilan buruk, tahan lidah. Stop, kontrol diri, jangan terlanjur. Si ayat lain Bu, 3 lain Bu. Yang kampe dia 6 saja. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya beriman dulu Bu. Berarti karena kita beriman kan? Wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian besar prasangka itu mengandung dosa. Jangan banyak awak prasangka, apalagi namanya prasangka buruk, su'udzon. Maka banyaklah kita berprasangka yang baik. Prasangka itu kan duga-duga, sangka-sangka belum jelas kita permasalahan orang lain, awalnya langsung prasangka buruk. Itu harus jauhi Bu. Prasangka baik yang kita pakai. Baru beliau tuh tetangga ya Bu, yang dipikir kepalanya di malo lah dapat piti pokoknya. Suami tidak nampak karena jale, sehingga lah muncul prasangka buruk. Bisa jadi Bu, dia dapat kiriman dari saudaranya di luar yang awak tidak tahu. Bisa jadi simpanan harta warisan orang tuanya, dan macam-macam, mungkin bisa ini hadiah dari orang lain. Jadi kok baru ada membeli sesuatu tetangga awak Ibu. Ini contoh sederhana, tidak boleh prasangka. Naik pangkat jabatan saudara awak, baralah dibayarnya kok aja. Alun jalan baru dilantik, kawan baru dapat jabatan baru ya Bu. Nih, mulai berpikirnya, mana lo disogoknya. Itu tidak boleh. Termasuk contoh Bu yang sangat ini sederhana. Tetangga Ibu ada padusi gadih. Pulang malam hari lah jam 1, tahu apa Ibu? Boleh Bu prasangka buruk Bu? Tidak boleh langsung Bu. Dari malu lah Pak Jakob. Ala karajonya. Jauhi dulu Bu. Bisa jadi dia mungkin pulang dari Padang, dari Bukit Tinggi, pakai travel, rusak auto di jalan. Ya Bu, rusak autonya di lurah Barangin tuh Bu. Kalau pulang ada ke dikontak, salah saya auto baru diperbaiki, lah malam hari. Sementara Ibu awak lah langsung bersangka tadi, menganggap dia macam-macam, padahal ada kendala jalan. Maka jauhilah Ibu prasangka, karena kebanyakan itu dosa. Tapi ada tampaknya jalan. Pada waktu kalau Ibu bertanya, kau udah tuh boleh lain tuh ya. Lambe udah pulang, jangan prasangka dulu Bu. Prasangka itu mungkinnya dalam artian Ibu boleh bertanya elok-elok. Dari mana tidak? Jangan langsung pulang langsung digas, sudah langsung istilahnya Bu ya. Dari mana udah gua? Tadi ndak ada kontak di telepon, ndak ada nyawa ya Bu. WA ndak dibalik. Lah ada lo lainnya dah. Baiklah udah ke lain. Ini contoh sederhana. Jangan langsung berprasangka ya. Tapi Ibu tetap kita waspada boleh. Maksudnya bukan anak gadis Ibu kepada anak gadis perlu Ibu prasangka tadi Bu. Dalam artian tapi tidak boleh berlebihan. Waspada menjaga batanyo dalam artian untuk menjaga dan memastikan dia aman dalam pergaulannya, itu boleh.
Yang tidak boleh itu belum ditanya, belum apa-apa langsung prasangka buruk. Lunjaleh duduk apa karunya sehingga kadang merusak. Nah, itu yang kampe ibu, jauhilah kebanyakan prasangka, terutama berprasangka yang buruk terhadap saudara kita yang sama iman kita. Yang kalimu, wala tajassasu, janganlah engkau suka mencari-cari kesalahan orang lain. Itu namanya tajassus. Nggak boleh mencukia kada orang lain, membongkar aib orang lain, sengaja cari-cari bu. Dia sudah tutupin, berusaha menutup diri bu dengan perbuatan dabanya itu, Pak sengaja cari-cari saja. Mungkin untuk memalukan dia, untuk hal yang tidak dibenarkan dan macam-macam. Kalau awak suka mencari salah orang lain, beko salah awak dicari lo, sehingga bertemu dia, inilah permusuhan terjadi. Yang terakhir Ibu, wala yautab ba'dukum ba'dha, janganlah saling menggunjing satu dengan yang lain. Jadi bergunjing, saya tahu makna bergunjing bu, menceritakan aib orang lain ketika dia tidak ada. Nah itu bergunjing bu. Kecuali berceritonya aibnya adonya sinan, itu tidak gunjing tuh. Tapi tidak ado, karena dia tidak bisa membela diri. Jadi mempergunjingkan aibnya. Iko perbuatan yang termasuk paling kadang dosanya. Diumpamakan orang yang suka bergunjing itu, apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti engkau jijik melaksanakannya. Berarti orang yang suka bergunjing sama memakan daging saudaranya, bangkai saudaranya. Barek bu, ada itu kecil Al-Quran. Tak cari tu gunjang aib saudara awak ndak ada nyada ke siko do. Berarti awak sama memakan bangkai saudara awak itu bu. Mai, kenapa bangkai bu? Karena ini juga dianggap dalam sebuah penafsirannya bu, dianggap bangkai itu dianggap sudah meninggal itu karena dia ndak bisa membela diri, karena dia jauh kan, ndak bisa bercerita, ndak bisa menjawab, ndak bisa mengklarifikasi. Itulah bu. Ini yang makan bangkai bu, ndak mau ada. Fakar itu kan dia juga. Fakar itu pasti jijik. Berarti kalau ada orang ndak jijik makan bangkai, ayolah keterlaluan, ialah sasik kadang. Jadi kalau ada orang masih mau bergunjing bu, berarti dia sudah tersesat dia. Awak kok dianjurkan bagaimana kita menutup aib saudara awak. Ya bu, siapa yang mau menutup aib saudaranya, insya Allah Allah akan tutup aibnya baik di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Kita ini banyak aib kita, banyak dosa. Awak ini kan tanah-tanahnya mulia, mungkin dianggap orang mulia kan? Lu tahu bu, seandainya Allah bongkar aib kita di hadapan orang lain bu, mungkin malu ada tahu keluar rumah lagi. Tapi Allah masih jaga aib kita untuk memberi kesempatan taubat, memperbaiki diri, maka jangan sampai kita bukakan aib saudara kita. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Nah, jadi Ibu, terhadap mungkin kesalahan kita yang 6 tadi, maka kita bertaubat. Allah Maha Penerima taubat. Karena itu besar dosanya, berarti kita minta ampun kepada Allah. Dan Allah katakan Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Sayangnya Allah itu sungguh tidak kepalang sayang. Babu salah awak masih dagih rahmat ya bu. Berdosa awak masih jaga bu, bebas bernafas. Coba ditutup udara ke oksigen ke mati wala sana. Salah kita. Lalai mungkin sholat masih diberikan rahmat oleh Allah. Itu menandakan betapa Allah sayang. Sayangnya itu tidak pilih terhadap seluruh makhluknya, betapa sayang.
Inilah ibu-ibu mungkin yang dapat kita sampaikan sore hari ini. Dengan harapan mari kita jaga persaudaraan kita sesama orang beriman ya Bu. Terutama amankan di rumah tangga dulu ibu. Nah, itu yang paling penting dulu. Nah, sebelum ibu baca cerita di luar, nah saya pernah menyampaikan, jangan bercerita ibu-ibu sukses di luar kalau di dalam rumah tangganya kacau. Nah, di sekolah tak dulu. Amankan rumah tangga dulu. Aman jo suami, aman jo anak-anak. Kalaulah damai awak beko, barulah merembes ke masyarakat, merembes ke tempat-tempat lain. Kita berdoa mudah-mudahan ibu-ibu semuanya selalu dalam ridha Allah, selalu sehat sampai nanti akhir kehidupannya. Allah ridho sampai kita kembali nanti kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau husnul khotimah kembali kepada Allah, insya Allah nanti surga tempat kita di akhirat kelak. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu yang kami muliakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami tutup, apakah masih ada waktu atau ada yang mungkin dipertanyakan ibu-ibu? 1 atau 2 pertanyaan? Kalau ada? Tidak ada. Tidak ada, terima kasih. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.